Ada tim ahlinya belum nyambung. Ininya nggak bergerak. Atau nggak pakai? Jadi materinya perlu melihat layar karena temanya keterhalangan dalam warisan. Baik, sambil menunggu tim teknisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita tentang salah satu hukum penting dalam keluarga Islam. Sudah duplikat. Yaitu hukum waris ya. Dalam hukum waris ini ada kajian tentang al-hajbu, keterhalangan. Artinya bahwa tidak semua yang disebut sebagai ahli waris itu akan memperoleh warisan. Kenapa? Karena dia kemungkinan akan terhalang oleh ahli waris lain yang statusnya lebih dekat dengan si mayit ya. Nah, al-hajbu secara bahasa itu artinya pencegahan atau penghalangan. Artinya terhalangnya seseorang yang tadinya berpotensi dapat warisan, tapi karena dia terlalu jauh dari si mayit hubungannya, sehingga terhalang oleh yang lebih dekat dengan si mayit. Misalnya cucu ya, cucu dari anak laki-laki, anak laki-lakinya anak laki-laki, disebut cucu dari sisi si mayit ya. Nah, karena ada anak laki-laki, maka cucu terhalang.
Begitu halnya kakek, ya, karena ada ayah, kakek terhalang. Nah, nanti siapa menghalangi siapa, inilah yang akan kita pelajari. Menurut pernyataan para ulama, haram hukumnya bagi orang yang tidak mengetahui ilmu hijab untuk memberikan fatwa dalam hal warisan. Jadi untuk bisa memberi fatwa, menjawab pertanyaan tentang warisan, harus menguasai tentang siapa yang terhalang itu. Karena jangan sampai memberi fatwa, oh ini dapat, padahal sebenarnya dia terhalang oleh si fulan yang lebih dekat dengan si mayit. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu hijab dalam waris Islam. Nah, ada dua macam keterhalangan atau hijab, ya. Ada yang disebut hijab karena sifat, ada yang disebut hijab karena person, karena asyakhsu, ya. Jadi karena sifat dari yang bersangkutan dan karena ada orang lain yang menghalanginya. Nah, lebih jelasnya kita lihat definisinya di sini. Hijab karena sifat adalah pencegahan seseorang yang memiliki sebab mewarisi dari memperoleh warisan karena adanya salah satu penghalang warisan, yaitu ada 3: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama. Artinya seseorang ahli waris yang berpotensi dapat warisan, dia akan terhalang apabila memiliki 3 ini atau salah satu dari 3 ini. Dia menjadi budak. Ya, kalau dia menjadi budak, ya terhalang untuk mendapat warisan. Karena percuma dikasih harta warisan, dia tidak akan memiliki. Yang memiliki siapa? Ya, tuannya itu nanti. Ya, karena dirinya dan semua hartanya itu milik tuannya. Jadi itu apa dikasih. Nah, yang kedua karena pernah membunuh, baik membunuh pewarisnya, ya supaya dia cepat dapat warisan, sebagaimana peristiwa surat Al-Baqarah, peristiwa sapi betina dalam surat Al-Baqarah. Yang lain bisa membunuh orang lain, tidak harus membunuh sesama ahli waris, baik sudah taubat maupun belum taubat. Ini menunjukkan bahwa pembunuhan ini larangan yang tegas, sehingga mengurangi kesempatan memperoleh warisan. Ya, untuk memberi peringatan supaya jangan membunuh, ya. Kecuali pembunuhan itu dilakukan dalam peperangan, ya, dalam jihad membela agama, nah itu tidak berlaku, ya. Kemudian perbedaan agama. Jadi karena murtad, ya, dia tadinya Islam, sebelum ayahnya meninggal dia murtad. Nah, karena murtad dia tidak dapat warisan, terhalang karena kekafirannya. Jelas ya terkait dengan hijab sifat, ya. Hijab sifat itu 3 tadi itu, ya. Karena menjadi budak, karena membunuh, karena keluar dari Islam. Jadi nggak dapat sama sekali, sudah dianggap tidak ada. Keberadaannya sebagai ahli waris dianggap tidak ada. Nah, kemudian ada hijab ashkhos atau keterhalangan karena person. Nah, keterhalangan karena person ini dibagi menjadi 2. Tapi sebelum pembagiannya itu kita baca dulu definisinya. Hijab al-ashkhos, ya. Ashkhos itu bahasa Arabnya, diterjemahkan keterhalangan karena seseorang, karena person, ya. Pencegahan dari menerima warisan secara penuh, nggak dapat sama sekali, atau berkurang secara sebagian, dari seharusnya dapat 1/2 jadi dapat
seperempat misalnya. Karena adanya orang lain, bukan karena sifat. Bisa dibedakan ya, keterhalangan sifat sama keterhalangan person tadi. Jenisnya ada dua. Ada hijbul hirman, ya total nggak dapat apa-apa, sedikit pun nggak dapat. Ada nukson, hanya dikurangi bagiannya. Istri misalnya, istri itu kalau suami yang meninggal gak punya anak, dia dapat seperempat. Tapi kalau suami yang meninggal itu punya anak, dia berkurang dari seperempat menjadi seperdelapan. Itu namanya nukson, terkurangi. Nah, jadi keterhalangan karena person itu ada dua. Ada keterhalangan sama sekali, kakek dihalangi oleh bapak, ya, cucu dihalangi oleh anak laki-laki, dan keterhalangan pengurangan, artinya dia masih bisa dapat tapi tidak dengan jumlah yang lebih besar yang seharusnya, ya, berkurang bagiannya. Nah, sekarang macam-macam ahli waris dalam hubungannya dengan hijbul hirman. Keterhalangan total ada 4. Yang pertama, ada golongan yang tidak terhalang dan tidak menghalangi orang lain. Dia tidak akan terhalang, dia juga nggak bisa menghalangi ahli waris yang lain. Siapa? Suami istri. Jadi suami istri itu tidak menghalangi dan tidak dihalangi. Jadi nggak ada yang mampu menghalanginya. Yang kedua, ada yang terhalangi tetapi menghalangi orang lain. Dia berpotensi tidak terhalangi, nggak mungkin dihalangi siapapun karena dekat dengan si mayit, tapi dia bisa menghalangi orang lain. Kalau yang pertama tadi tidak terhalang dan tidak menghalangi. Yang kedua tidak terhalang dan menghalangi. Lebih kuat yang mana kira-kira? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua dong ya. Karena sudah tidak terhalang tapi menghalangi. Ya. Siapa mereka? Kedua orang tua dan anak. Anak laki-laki, ya. Anak perempuan tidak terhalangi, tapi sendiri dengan dia sendiri, anak perempuan sendiri nggak bisa menghalangi siapapun, ya. Kemudian ayah ibu, ya, orang tua itu ayah ibu, ya. Bisa menghalangi kakek, ayah bisa menghalangi kakek, ayah tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Yang ketiga, yang terhalangi tapi tidak menghalangi. Dia terhalangi tapi dia tidak mampu menghalangi. Kebalikan dari yang kedua, ya. Siapa? Saudara seibu, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Nah, sisa dari ahli waris yang ada itu yang terhalangi dan juga dapat menghalangi, ya. Terhalangi juga dapat menghalangi. Nah, ini sisanya dari yang tidak disebutkan pada nomor 1, 2, 3. Ya. Jadi untuk lebih mudahnya ini tabelnya, ya. Tidak dihalangi dan tidak menghalangi. Jadi dihalangi ya tidak, menghalangi juga tidak, suami dan istri. Tidak dihalangi tapi menghalangi, ya. Ayah, ibu, anak laki-laki dan perempuan. Kemudian dihalangi tapi tidak menghalangi, saudara seibu. Kemudian terakhir dihalangi dan juga bisa menghalangi, selain dari yang sudah disebutkan pada nomor 1, 2, dan 3. Sampai di sini jelas ya? Oke. Rumus dasar untuk hijbul hirman, keterhalangan total. Yang lebih dekat
pada si mayit menghalangi yang lebih jauh dari sejenisnya, ya. Dalam garis atas, ya, garis atas di atas mayit itu maksudnya bapak ibunya, kakek neneknya, itu namanya al-asl atau al-usul, ya. Ayah menghalangi kakek, ibu menghalangi nenek, kakek dekat, kakek yang setelah bapak bisa menghalangi kakek yang di atasnya. Nah, kakek jauh disebut dengan kakek jauh karena keberadaannya jauh dari si mayit. Jika ayah masih hidup, maka kakek, yaitu ayah dari ayah, tidak mendapat warisan. Jadi rumus yang pertama dalam hal keterhalangan total atau hajbul hirman, itu siapa yang lebih dekat dengan si mayit, ya. Yang kedua, dalam garis bawah furu', kalau atas disebut usul, kalau bawah disebut furu', bawah si mayit, anak-anak keturunan si mayit, ya. Anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jelas ya, bapaknya menghalangi anaknya. Kalau bapaknya ada, ya anaknya nggak dapat. Cucu dekat menghalangi cucu jauh, sama dengan kakek tadi. Kakek jauh dihalangi oleh kakek dekat. Bukan cucu jauh rumahnya, ya. Cucu jauh status garis keturunannya, ya. Jika anak laki-laki masih hidup, maka cucu dari anak laki-laki tidak mendapat warisan. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, terhalang oleh anak laki-laki. Dalam garis menyamping atau hawashi, ya, anak dan ayah menghalangi semua saudara. Jadi samping-samping si mayit yang disebut dengan hawashi, saudara, paman, itu kalau ada atas ada bawah, jangan harap dapat, ya, jangan harap dapat warisan, terhalang oleh atas dan bawah si mayit, karena prioritasnya bawah kemudian atas. Kalau atas itu kan sudah mau meninggal, sudah tua kan, kakek mau dikasih warisan, ya sebentar lagi mungkin akan ikut meninggal, ya. Nah, yang lebih panjang hidupnya kan anak. Nah, anak jadi prioritas. Saudara kandung menghalangi saudara seayah, karena saudara kandung lebih dekat daripada saudara seayah. Saudara laki-laki menghalangi saudari, ya, atau saudara perempuan. Contoh, jika pewaris punya anak, maka saudara kandung atau paman tidak mendapat warisan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau cuman anak perempuan saja masih mungkin dapat sisa saudara-saudara itu. Tapi kalau punya anak laki-laki, maka saudara-saudara jangan berharap untuk mendapat warisan karena dibagi habis kepada anak laki-laki. Pernah ada kasus dalam kehidupan Rasulullah tentang warisan. Seseorang memiliki istri dan 2 anak perempuan. Orang ini kemudian sahabat, ya, sahabat ini ikut jihad, ikut berperang. Nah, dalam peperangan itu dia syahid, dia wafat, ya. Kemudian saudara yang wafat ini, saudara almarhum ini, mengambil semua hartanya. Jadi dia nggak memperhatikan ada istrinya, ada anaknya. Maka istri almarhum melapor kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil saudara almarhum, memerintahkan, berikan kepada istri saudaramu almarhum itu 1/8. Dan berikan kepada 2 orang anak perempuan saudaramu itu, keponakanmu itu, 2/3. Sisanya kamu ambil. Jadi paman itu dapat sisa, atau saudara si mayit itu dapat asobah, sisa. Rumus hijab nukson. Tadi hijab total, sekarang hijab sebagian, ya, atau namanya hijab nukson. Rumus dasar: bersama ahli waris lain,
seseorang dapat turun dari bagian besar ke bagian lebih kecil, atau dari farad menjadi asobah. Jadi kalau ada ahli waris lain yang sedianya tadi dapat 1/4, karena ada ahli waris lain enggak jadi dapat 1/4, berkurang separuhnya. Dapat berapa berkurang separuhnya? 1/8. Itu kasus istri, ya. Karena perpindahan atau intikal dari seharusnya farad menjadi farad yang lebih kecil. Farad itu artinya sudah ditetapkan bagiannya, zawil furud, ya. Mungkin 1/2, mungkin 1/4, mungkin 1/8. Pokoknya dia ditetapkan bagiannya oleh Al-Quran, oleh Allah dan Rasulnya. Dari farad ke farad yang lebih kecil. Berarti apa? 1/2 ke 1/4. 1/4 ke 1/8. Ya, ini contoh aja. Dari farad ke asobah, seharusnya dapat farad, ditetapkan bagiannya 1/2, anak perempuan dapat 1/2. Tapi karena ada anak laki-laki, dia diasobai oleh anak laki-laki. Jadi dia bersama anak laki-laki menjadi asobah. Dari asobah naik ke farad. Nah, dalam hal ini ayah aslinya asobah, tapi kalau si mayit ada anak, ayah menjadi farad, yaitu dapat 1/6. Ibu juga dapat 1/6 kalau si mayit punya anak. Atau dari asobah ke asobah yang lebih kecil, ya. Dalam hal ini saudari, asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu kan kalau ada perempuan, anak perempuan atau cucu perempuan, maka saudari kandung dan saudari seayah itu jadi asobah. Dia asobai oleh anak perempuan atau cucu perempuan. Karena kepadatan itu maksudnya banyak ahli waris, ya. Banyak orang pada farad. Misalnya ada orang berpoligami 4 istri, 1/4 atau 1/8, kira-kira masing-masing dapat banyak atau enggak kalau dibagi lagi? Kan bagiannya 1/4, bukan masing-masing 1/4, tapi 1/4 dibagi jumlah istrinya berapa. Karena itu jangan poligami ya, supaya istri dapat banyak. Kalau istrinya banyak kan dibagi sesuai jumlah istri. Misalnya jumlah istri 4, peninggalan warisannya 1/4-nya itu adalah 1M. Karena 4 orang istri, ya akhirnya dapat 250 juta per istri. Ya, itu namanya kepadatan, ya. Jumlah ahli warisnya banyak sehingga harus dibagi, ya. Banyak orang pada asobah, ya. Jumlah anaknya banyak, ada laki ada perempuan, 5 laki 5 perempuan. Kira-kira dibagi berapa itu? 5 laki 5 perempuan, dibagi 15. Nanti yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian, karena 2:1. Kemudian banyak farad menyebabkan aul. Banyaknya ahli waris tapi jumlah hartanya tidak banyak, nggak pas untuk dibagi itu. Maka diperkecil sahamnya, diperkecil persentase ahli warisnya. Supaya apa? Supaya pas dibagi, ya. Oke, kita lihat secara tabel, ya. Nah, ini anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki. Nah, anggaplah nutup itu artinya terhalangi. Karena anak cucu laki-laki terhalangi, maka otomatis yang perempuan juga terhalangi, ya. Nah, cucu laki-laki menghalangi saudara laki-laki kandung. Ayah juga bisa menghalangi saudara laki-laki kandung, ya.
Karena yang laki-laki terhalang, otomatis yang perempuan ikut terhalang, saudara perempuan. Saudara kandung, saudara laki-laki kandung menghalangi saudara laki-laki seayah. Karena yang laki-laki terhalangi, maka yang perempuan juga otomatis begitu. Saudara seayah, saudara laki-laki seayah menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Atau kakek juga bisa menghalangi keponakannya si mayit ini, anak laki-laki saudara kandung, ya, keponakannya si mayit. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung menghalangi anak laki-laki saudara seayah. Anak laki-laki saudara ayah menghalangi paman. Paman menghalangi paman sekakek, paman kandung menghalangi paman sekakek. Atau lebih mudahnya paman seayah, ya. Paman seayah itu kan sama ayahnya si mayit nih saudara seayah. Paman seayah menghalangi anak laki-laki dari paman kandung. Anak laki-laki dari paman kandung menghalangi anak laki-laki dari paman seayah. Nah, kemudian mu'tik, tapi sekarang nggak ada ya, karena zaman perbudakan tidak berlaku. Ya, siapa tahu kedepannya karena saling perang terjadi perbudakan lagi. Ya. Mu'tik atau mu'tiko dihalangi oleh anak laki-laki paman seayah. Ayah menghalangi kakek. Ayah juga menghalangi ibu dari jalur ayah. Ibu juga menghalangi ibu si ayah. Ibunya ibu atau nenek dihalangi oleh ibu. Nah, saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dihalangi oleh keturunan si mayit atau oleh ayah. Ya, bukan oleh ibu tapi oleh ayah atau oleh kakek. Nah, inilah 6 yang tidak terhalangi: ayah, ibu, suami istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Karena langsung berdekatan dengan si mayit. Ya. Oke, dengan melihat bagannya ini kan lebih mudah. Siapa yang terhalang? Ya. Jadi yang atas tidak bisa dihalangi oleh yang bawah. Artinya atasnya si mayit, bapak ibunya, nggak mungkin dihalangi oleh keturunan. Ya, demikian atas juga nggak bisa menghalangi keturunan. Tapi keduanya bisa menghalangi samping-sampingnya. Ya. Baik, supaya ada pertanyaan sebelum kita lanjut, ini penjelasan lebih lanjut aja dari sisi tabelnya. Monggo kalau ada pertanyaan baik berkaitan dengan keterhalangan maupun yang berkaitan dengan topik lainnya dari warisan atau mungkin materi yang lain. Monggo, saya persilakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada seseorang ahli waris itu sebelum beliau itu meninggal, itu sudah membagi porsi-porsi warisan itu terhadap anaknya yang tidak sesuai dengan tanda kutip, yang tidak sesuai dengan syariat. Itu bagaimana hukum? Bisa dijelaskan lebih lanjut, tidak sesuai dengan syar'i itu seperti apa? Begini, bahwa yang namanya harta itu kan bisa dikalkulasi semuanya, tapi posisi daripada harta itu seperti tanah, itu ini akan mewaris dengan sekian. Kemudian anak ini tak kasih sekian, anak ini tak kasih sekian, anak ini tak kasih sekian, dan luasnya itu berbeda-beda. Kemudian orang tua tadi itu mengatakan, sudah ini kebijakanku, kamu harus menerima semuanya. Kemudian anaknya itu semuanya ikhlas, pakai mesin.
Ya berarti sudah sesuai dengan syar'i. Sudah sesuai walaupun berbeda-beda. Adil tuh nggak harus sama kan. Pokoknya proporsional. Mungkin yang belum mapan lebih banyak. Yang sudah mapan, sudah bekerja mandiri agak berkurang ya. Jadi pemberian hibah itu kan tergantung yang memberikan. Cuman dia tetap mempertimbangkan keadilannya ya. Jangan sampai karena sebab dibagi ke anak-anaknya tidak merata ya, atau terlalu jauh jaraknya antara anak terakhir dengan anak sebelumnya, itu berpotensi konflik. Jadi kalau sudah dibagi rata, luasnya juga nggak terlalu jauh ya, ya itu terserah pemberi hibah, sudah syar'i ya, tidak ada aturan tertentu harus sama dalam pemberian hibah itu. Hanya mempertimbangkan nanti anak-anaknya protes atau tidak, itu aja. Nah, karena sudah dibagikan dan semuanya ikhlas, maka dianggap syar'i. Nah, itu boleh kalau sebelum meninggal. Ya, nanti kalau sudah meninggal namanya bukan hibah lagi. Ya, yang belum diberikan dari hartanya kepada anaknya itu menjadi warisan. Nah, warisan harus sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam pembagiannya. Gitu. Apa sesuai dengan pertanyaan? Selanjutnya gitu. Jadi berarti warisan itu diberikan setelah ahli waris itu meninggal saja. Iya, tidak disebut warisan kalau pemiliknya belum meninggal. Bahkan setelah meninggal pun harus dilihat hutangnya berapa, ada nggak wasiatnya. Kalau dua hal itu sudah dipenuhi, berarti sudah siap untuk dibagikan. Tapi kalau belum bayar hutang, ya jangan dibagikan, nanti jadi masalah. Masalah bisa dengan yang berpiutang atau dalam keluarga itu sendiri karena belum bayar hutang. Bahkan bisa jadi hutangnya lebih banyak dari harta warisannya. Ya. Nah, satu lagi. Nggih, monggo. Kemudian ini ada satu kasus ya. Ahli waris tadi itu sebelum meninggal itu punya harta. Kemudian sebelum meninggal dia itu menyampaikan semacam pesan tentang bapak itu tadi, bahwa ini nanti bagian kamu sekian, bagian kamu sekian. Itu apakah perlu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan? Iya, sebenarnya tidak ada wasiat untuk ahli waris karena ahli waris itu sudah dapat warisan. Dalam hadis Nabi, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kalau anak angkat boleh, karena anak angkat itu bukan ahli waris. Jadi misalnya ada kejadian anak kandung berkarir di luar kota atau di luar negeri, sementara di kampung, di desa yang merawat bapak ibunya itu ada adik angkatnya. Ada nggak kira-kira kasus seperti itu? Bisa saja terjadi. Nah, karena ayah ini ingin agar adik angkatnya atau anak angkatnya itu juga sama dengan kakak-kakak angkatnya, boleh berwasiat, tapi maksimal sepertiga. 2/3-nya untuk ahli warisnya. Jadi nggak boleh misalnya ini atau ini, sementara anak lainnya nggak dikasih. Ya kasihan anak yang lain. Harus merata, kumpul keluarga lah ya. Dan dalam pembagian warisan pun boleh melepas haknya. Dalam istilah ilmu waris namanya tanazul. Karena saya sudah cukup dari apa yang Allah berikan, saya lepas hak saya serahkan pengaturannya kepada semua saudara saya. Itu namanya tanazul, boleh. Atau diterima dulu, nanti dilihat mana saudaranya yang belum mapan, sebagian dikasih, mana lagi sebagian dikasih, dia tidak ambil.
boleh, tapi tegakkan dulu hukum warisnya Allah supaya dapat pahala dua. Hukum waris Islam tegak, artinya kita taati, dan silaturahim ke saudara juga terjadi dengan kita memberikan hak waris kita. Ya, gitu. Monggo, Pak. Ini juga ada satu kasus ini, ada seorang itu sebelum meninggal dia itu tidak punya turunan, tidak punya ahli waris langsung. Pada waktu masih hidup dia itu punya 7 keponakan. Nah, pada waktu itu dia memaksakan, nanti kalau saya mati harta ini tak berikan 7 keponakan. Apakah dengan wasiat ini bisa menutupi hak waris yang isinya saudara, dengan kasusnya saudara salah satu menjadi hak waris, ahli waris? Apakah kasus ini bisa menutupi hak menjadi saudara-saudaranya? Tinggal dilihat itu hibah atau wasiat. Kalau hibah boleh, seluruhnya boleh kalau hibah. Pokoknya kalau saya meninggal itu berarti wasiat apa itu? Kalau saya meninggal, harta ini saya berikan pada berarti maksudnya hibah. Saya nggak tahu dari itu kedudukannya seperti apa. Kalau sebelum meninggal itu mewasiatkan, saya nggak tahu itu apa maksudnya, tapi mengatakan kalau saya meninggal, harta saya ini nanti saya berikan pada 7 ponakan ini. Nah, itu hanya sepertiga karena kategori wasiat. Sepertiga, nanti 2/3-nya untuk saudara-saudaranya. Tapi kalau dia ini harta masih hidup, ya bisa berikan pada 7 ponakan itu menjadi hibah. Menjadi hibah. Tapi kalau hibah itu harus langsung diserahkan. Masa memberi ditahan dulu? Masalahnya ketika ini masih kecil, anaknya masih kecil. Ya, nggak usah menyatakan hibah dulu. Nah, nggak usah menyatakan hibah, itu nanti jadi potensi konflik di kalangan saudara. Orang masih kecil, belum bisa bertanggung jawab terhadap harta. Ya nggak usah diniatkan, boleh dalam hati, nggak usah diutarakan. Nanti ada kemungkinan anak ini saya bunuh, nanti dia dapat warisan. Nah, yang iri kan gitu nanti ya. Sebaiknya nggak usah diucapkan. Cukup niat dalam hati. Nah, nantinya saya akan berikan ini. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi ada muwaris ya. Muwaris itu punya satu ahli waris anaknya. Di samping itu dia Laki atau perempuan anaknya? Laki-laki. Ya. Di samping itu muwaris itu punya cucu. Jadi anak dari saudara ini. Tetapi posisinya anaknya sendiri yang punya bapaknya cucu itu meninggal dunia ketika dia masih kecil. Jadi kalau berarti kan hubungan harta masih punya kakek ya. Nah, apakah waris yang maksudnya kakek tadi itu ketika meninggal itu harta si cucu ya, cucu itu dapat hak waris atau beruntung oleh anak laki-laki tadi yang masih? Secara waris Islam dia terhalang oleh anak laki-laki, walaupun tidak bapaknya langsung, tapi anak laki-laki kan, pamannya lah ya. Nah, terhalang oleh pamannya itu. Tapi ada keputusan pengadilan agama yang melihat rasa keadilan. Jadi bapaknya meninggal, tapi cucunya tetap dapat dengan kesepakatan dari saudara-saudaranya. Karena bapaknya meninggal lebih dulu daripada kakeknya. Nah, jadi secara waris Islam terhalang sebagaimana yang kita pelajari. Tapi secara keputusan pengadilan melihat rasa keadilan. Bisa jadi sesuai dengan hukum Islam, bisa jadi si cucu ada kemungkinan dapat, cuman nggak sebesar anak-anak tadi. Ya, monggo Pak. Kalau mic-nya nggak hidup ini bisa dapat warisan banyak.
itu selama hidup itu punya tanah yang banyak dan ada yang bersertifikat, ada yang belum. Dan selama masih hidup keduanya itu tanahnya itu sudah dibagi rata ke anak-anaknya. Ada yang bersertifikat dan ada yang tidak bersertifikat. Setelah meninggal dunia orang tua ini, ada saudara ini yang mempermasalahkan. Saudara dari yang meninggal, Bukan orang tua. Saudara sekandung dari orang tua ini. Saudara sekandung ini mempermasalahkan itu tidak adil, ini tidak adil. Yang diurus itu adalah tanah yang belum bersertifikat. Ini menurut agama bagaimana? Sampai ini nanti diajukan ke hukum gitu. Karena dulu itu waktu membeli itu tidak ada istilahnya secara tertulis, hanya lisan. Secara lisan. Nah, permasalahan ini bagaimana? Ya, memang hitam di atas putih itu menjadi penting ya, supaya di kemudian hari tidak ada protes-protes ya. Tapi karena orang tua dulu itu begitu yakin dengan kebaikan anak-anaknya, artinya sudah dibagi sekian, masa mau mempermasalahkan lagi? Mungkin dalam pikiran orang tua dulu itu seperti itu. Ternyata di kemudian hari malah terjadi yang tidak diprediksi oleh orang tua itu. Ya, itu bisa jadi kasus perdata antar keluarga nanti. Ya, disinilah pentingnya ketika menghibahkan itu ada semacam akte hibah, supaya bukti kuat yang bersangkutan sudah memberikan. Dan nanti kan bisa untuk penetapan itu hibah kan nanti bayar pajak hibah kan ya. Berapa persen biasanya pajak hibah? 10% ya. Ya 10% memang untuk membayar pajak hibah. Karena itu dalam Islam hibah itu segera diberikan. Kalau maksud memberikan ya sudah dibagikan dan dikumpulkan anak-anak itu ya dengan pertimbangan orang tua apa. Kalau sudah disepakati ya tulis semacam komitmen dari anak-anak bahwa kami alhamdulillah sudah dibagi oleh ayah berupa tanah, berupa sawah, dan kami ikhlas menerimanya misalnya gitu kan. Sehingga itu menjadi dokumen penting untuk keluarga. Ya, ridho dengan pembagian itu. Nah, sisa dari harta orang tua itulah yang menjadi warisan ketika beliau nanti meninggal. Yang sudah diberikan sebagai hibah bukan lagi harta warisan. Begitu kan? Ya emang agak sulit kalau tidak ada hitam di atas putih itu. Setan itu dorongannya lebih kuat untuk merebut harta yang bisa jadi bukan haknya, bisa jadi haknya. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu terhadap harta sangat suka. Itu sifat manusiawi. Monggo, ada lagi? Terima kasih. Saya mau tadi ada hadis mengatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Bagaimana seandainya dalam satu keluarga itu sudah ada wasiat, tapi perhitungannya tidak menggunakan hukum waris, apakah wasiat itu gugur atau tetap dilaksanakan sesuai dengan isi wasiat? Ada wasiat tapi tidak. Wasiat tidak menggunakan hukum waris. Perhitungannya tidak harus hukum waris. Yang penting maksimalnya sepertiga. Kalau misalnya keluarga wasiat meninggal ya, berarti kan wasiat itu harus dilaksanakan. Iya. Tapi ternyata hitungannya beda kalau sudah karena belum meninggal itu kan terserah mau kasih
berapa karena belum meninggal dan diserahkan pada saat sebelum meninggal. Tapi ternyata wasiat ini dituliskan, tapi itu nanti berbeda. Artinya apakah gugur dari segi wasiat itu dan melaksanakan itu nanti sebagai kemarin sebenarnya? Berbedanya seperti itu. Bisa jadi harga tanah semakin meningkat pada saat dikeluarkan wasiat dengan setelah dijual, bisa jadi kan nilainya lebih tinggi, nggak ada masalah. Perhitungan nilai beda kan tergantung keadaan harga pada saat itu, ya. Intinya wasiat bukan untuk ahli waris. Wasiat itu untuk pesantren, untuk masjid, untuk jalan, untuk sumur, untuk musibah bencana. Gak boleh ahli waris menerima wasiat. Dia sudah menerima warisan. Dan untuk supaya warisan itu tetap ada, dibuatlah maksimal wasiat itu 1/3. Pernah ada orang kaya raya lapor kepada Nabi, anak saya kan cuma 1. Dia itu sudah saya beri harta banyak. Boleh nggak saya wasiatkan semua harta saya ini? Nggak boleh, kata Nabi. Bolehnya 1/3, dan 1/3 itu banyak. 1/3 dari 3 triliun berapa? Kan banyak kan? Nah, supaya yang 2/3 itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh ahli waris. 1/3 tadinya itu lebih bernilai untuk jariah dari almarhum. Kalau yang 2/3 untuk ahli waris kan nggak tahu mau dipakai untuk fisabilillah atau untuk beli yang dilarang oleh Allah. Kan terserah pemilik hartanya. Apakah semua warisan yang diterima oleh seseorang pasti digunakan di jalan Allah, atau ada kemungkinan di jalan yang dimurkai oleh Allah? Ada kemungkinan, karena dia sudah jadi miliknya, terserah gue dong. Ini harta saya, ya kan? Tapi kalau untuk wasiat kan sudah jelas, untuk masjid, untuk pesantren, untuk panti asuhan, untuk sumur, ya sudah jelas kemanfaatannya, jariahnya. Nah, jadi itu peluang untuk menjadi jariah bagi almarhum. Jadi yang dimaksud di sini wasiat harta, bukan wasiat pesan-pesan Islam, ya. Misalnya jangan tinggalkan sholat, jangan syirik, jangan keluar dari Islam. Itu wasiat juga, tapi wasiat kebaikan. Yang dimaksud dalam pembicaraan kita dengan warisan tadi, wasiat berupa harta, dan bukan untuk ahli waris, tapi selain ahli waris, supaya jadi jariah bagi yang mewasiatkan. Saya kira itu. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Ya intinya mengenal dasar-dasarnya sajalah. Kalau ingin ahli betul ya memang harus nyantri, harus belajar tekun. Tapi paling tidak berniat, keluarga saya paling tidak menegakkan waris Islam. Karena waris Islam itu paling adil dalam pembagian harta. Karena yang membaginya Allah langsung. Ya, yang membaginya siapa? Langsung Allah. Masa tidak yakin dengan kebijakan dan keadilan Allah? Pasti Allah adil dan maha bijaksana, sehingga tegakkan hukum waris Islam dalam keluarga. Dan anggap saja harta waris itu bonus. Harta utama itu ya yang kita ikhtiarkan, yang kita dapat dengan pekerjaan halal, itu harta utama. Harta waris itu ya bonus lah ya, untuk nambah-nambah melunasi hutang dan lain sebagainya ya. Saya kira itu, insya Allah kita lanjutkan tahun depan ya, masih tahun depan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.